Mohon perhatian, drama kabaret Islami akan segera dimulai. Yang kali ini akan membawakan kisah yang berjudul Jalan Hijrah. Mahakarya Cahyadi Perdana. Sutradara Dewi Anggraini. Narator Ustadz Bayu Purnama. Al-Kru standby. Audio standby. Lighting standby. Kamera standby. 5, 4, 3, 2, 1. Action! Pagi beranjak siang. Di sebuah rumah, jauh dari kesan mewah bahkan layak sekalipun, seorang perempuan parubaya sibuk berkutat dengan pekerjaannya. Mau kemana lagi, Kang? Bukan urusan lu. Ari Akang, piraku aturan urusan Neng. Kan Neng teh istri Akang. Dah, nggak usah nyanyi. Pagi-pagi bukannya bikin kopi malah ngajak berantem. Pagi, ini teh udah jam 10, Akang. Nih, kata Abai juga, kalau belum zuhur berarti masih pagi. Segala pengen dibikinin kopi, masih resiko ada jarang. Lu bisa ngutang dulu kan? Ya Kang, Neng teh udah malu banyak yang nagih. Mang Usuk, Biani, Parebo, Teh Dede, Cah Haji. Belum utang seragam pengajian, Neng teh pusing Akang, cing atuh sing ngerti. Alah, tenge kencet. Ampun Gusti, pika sedoyen pisan. Assalamualaikum. Tuh, ada tamu. Aduh, Kang, mau salah deui ieu mah. Bukan adu-adu, itu ada tamu. Lihat siapa yang datang. Gak salah lagi Kang, pasti mau nagih utang. Udah sono, nanti gue yang ngadepin. Samperin. Tin, nanti kalau nanyain gue, bilangin gue nggak ada. Dasar, salah kita teh tanggung jawab. Assalamualaikum. Cepetan buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Neng, kirain siapa? Dari mana? Ya Neng, Uci mah banyak utang. Tin, kamu ngapain? Dari mana Neng? Iya, dari mana Neng? Sengaja weh kesini. Sengaja katanya Kang. Ada apa? Ada apa katanya Neng? Biasa, ada perlu. Aduh, ada perlu katanya Kang. Lama-lama gue cekek juga loh. Lagi cekek katanya Neng. Tin, udah diem. Ada perlu apa Neng? Ini Kang, panci. Saya juga tahu itu panci. Yang bilang bujur sapi siapa? Iya Neng, siapa yang bilang bujur sapi? Sok bilang ntar ke Uci disamperin, tumang lah. Kamu apa-apaan sih? Itu kan bujur sapi, akan bade bujur sapi. Mending lu diem aja deh. Neng, kamu ngapain bawa-bawa panci ke rumah saya? Ini Kang, sekarang teh saya lagi punya masalah. Saya mau minta tolong sama Akang sama Uce. Minta tolong apa? Gini Kang, anak saya teh mau ujian. Tapi kata gurunya, anak saya teh nggak boleh ikut ujian kalau belum lunas uang bayaran. Terus hubungannya sama panci apa? Tah, maksud saya teh gini Kang, sugan weh Akang sama Uce lagi punya uang. Saya mau jual panci sama Akang 50.000 weh Kang buat bayaran sekolah budak. Kedengeran. Naon tadi? Rek jual panci.
Yuh neng, boro-boro jeung meuli panci, ayeuna teh euceuk ge nuju ripuh. Mending neng mah masih punya panci buat dijual. Ari euceuk naon anu arek dijual? Nah euceuk kudu ngajual bujur sapi. Kalau gitu Cek, Uci jual aja bujur sapi. Entar kalau sudah dapat duit, panci abdi beli ku Uci. Hah, ari eneng. Kumaha pikiranana tuh? Maknya euceuk kudu ngagagandong bujur sapi. Terus kumaha nasib panci kuring Cek? Keur bayaran budak sekolah. Sekarang kia tuh, iya panci tong bakal dijual. Bawa ke sekolah. Terus bilang sama guru, nu sopan ngomongna. Pak guru, masalah uang bayaran pun anak, bulan ieu moal tiasa ku artos, bagi ku panci. Tah, bulan depan dibayar ku see. Euceuk mah yakin guru mah bijaksana. Dikitukeun ge neng pasti diusir. Tin, lo itu apa-apaan sih? Orang lagi susah bukannya dibantuin malah ngeselin. Nih Kang, boro-boro bantuin orang. Pan Akang juga tahu kalau kita teh lagi butuh uang. Hampura weh nih, Uci gak bisa nolongin. Atuh Cek, tulungan. Gak kasihan gitu sama saya. Ay, Ari kamu teh gak liat Uci ge lagi pusing? Duh, sedih abdi mah Cek. Ih, sama Uci ge lagi sedih. Gak kelihatan gitu muka Uci lagi sedih. Saya teh jadi pengen nangis Cek. Sarua Uci ge hayang ceuring. Duh, kumahanya Cek. Saya mah jadi hayang jejeritan. Tah, kalau gitu mah hayu kita jejeritan supaya rame. Maaf aja Neng, Akang nggak bisa bantu. Sama-sama Kang. Saya juga minta maaf. Tah, kalau udah minta maaf mah kan jadi enak. Sekarang, hayu atuh beli panci saya. Yo, sekarang mah hayu kita ke pengadilan. Uci mah daek disumpah mau beli panci. Ya udah atuh hari kitu mah. Saya mau pamit Cek, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya wae keur panusing teh. Sumpek gua di rumah. Mau kemana Akang teh? Ini gimana urusannya sama yang lagi utang? Jual bujur sapi. Akang, Gusti nu agung, kieu teh punya suami teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon deui, Neng? Kieu Cek, anak saya teh mau ujian. Tapi kata gurunya, anak saya teh gak boleh ikut ujian kalau belum lunas uang bayaran. Maksud Neng kesini teh mau jual panci. Har, kapan tadi geus ka dieu? Cek mau beli panci. Nah Neng terus ka dieu kitu. Astagfirullahaladzim, merasa anda tak acan Cek. Ari Neng teh kumaha pikiran anak? Nyantos atuh ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lah. Aya wae keur parusing teh. Wahai teman, wahai kawan, dengarlah cuitanku ini. Bikin baper, apa bikin sebal, aku mati serah Anda. Kenapa lo? Paling habis berantem sama bininya. Lagian sih, udah tahu istri lu bawel, pakai diladenin segala. Nyesel kan lo sekarang kawin sama dia? Ya elah Dul, yang ada bininya yang nyesel udah kawin sama dia. Lagian kayak nggak ada cewek lain aja. Cewek mah banyak Dul. Masalahnya yang mau sama dia itu langka banget Dul. Malah kagak ada. Lo gimana sih? Lihat temen kayak gini, bukannya disupport. Support Dul. Iya itu maksudnya, bukannya disupport, dikasih mosi sapi. Motivasi Dul. Iya itu maksud gue. Sebagai temen kita harusnya ngasih semangat. Tapi benar juga sih apa kata lu.
berisik lo berdua. Ada target tuh. Nah, kebetulan. Biar gue aja. Permisi bang. Enak aja lo, main lewat-lewat aja. Di sini aturannya, kalau mau lewat harus bayar pajak dulu. Adul, Penjol, Kiwil. Kok dia bisa tahu nama kita? Jangan heran Dul, di sini siapa sih yang nggak kenal kita? Bener banget Will, kita kan udah terkenal. Terakhir kan kita masuk koran sama televisi, berita kriminal, iya nggak? Itu nggak usah dibanggain Kunyuk. Will, Jol, Dul, ini gue. Oh, nggak tahu gue lupa. Alek, Iya, gue Alex. Gila, lu beda banget. Iya gila, iya beda banget maksudnya. udah insap lo. Ya, kagak seru dong. Kalau lo insap, berarti gak bisa gaul nongkrong lagi dong sama kita-kita. Emang gue udah gak boleh lagi gaul sama lu? Ya, gak juga sih. Masalahnya, emang lo mau gaul sama teman kayak kita? Yang ada, nanti masyarakat malah ngomongin lo yang enggak-enggak. Gue udah kenal kalian dari kecil. Jadi gak mungkin segampang itu buat mutusin tali persahabatan. Gak baik juga kan mutusin tali silaturahim. Tapi yang bikin gue heran dari dulu, apa sih yang bikin lo mutusin buat pergi ninggalin kita, terus lo mondok di pesantren? Padahal awalnya ngebayangin lo pakai peci aja, gue geli lek, apalagi jadi santri. Gue capek bang. Setelah kejadian tempo hari, waktu gue overdosis narkoba dan lu bertiga diciduk polisi, gue hampir mati koma. 1 bulan gue koma. Bokap, nyokap, bahkan keluarga semuanya udah gak merasa yakin gue bakal hidup. Tapi ternyata Allah masih sayang sama gue. Dia masih ngasih kesempatan buat gue hidup. Jadi gak mungkin gue sia-siain kesempatan hidup ini. Gue capek. Hidup gue gak tenang, gak tentram. Gue cuma pengen hidup bener bang. Karena gue tahu kehidupan yang sesungguhnya bukan di sini. Dunia tuh ibarat tempat transit. Sebentar doang. Masa kita mau ngorbanin kehidupan yang kekal buat kehidupan yang sebentar? Gak nyangka gue lo bisa sewaras ini. Sekali lagi lo ngomong, gua sumpel mulut lo pakai sepatu. Gak apa-apa bang. Terus kalian mau kayak gini terus? Emang lo mau kita kayak gimana? Ya hijrah. Ke Madinah, kayak Nabi Muhammad gitu. Yang ada nanti kita jadi TKI lagi. Ya gak gitu juga. Maksud gue hijrah, pindah dari yang gak baik jadi baik. Lo nyuruh kita tobat, sholat, gak kebayang gue. Kalau sampai si Bang Kiwil sholat, itu tandanya Dajjal udah mau datang. Gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum sempat mereka menjawab, adzan zuhur berkumandang. Kontan, pertemuan itu mereka lanjutkan di rumah Ali. Malam menjelang, kumandang adzan Isya baru saja terdengar. Usai melaksanakan salat berjamaah, ia memohon izin meluangkan waktunya kepada Ustadz Fahri untuk berdiskusi. Sambil menuju ke rumah Ustadz Fahri, Ali pun banyak berbicara tentangnya dan juga ketiga sahabatnya. Jadi gitu Ustaz. Padahal besar banget harapan Ali supaya bisa bawa mereka kembali kepada jalan Allah. Tapi gimana caranya? Ali, dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan.
serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Semuanya tetap harus pakai strategi. Jika kamu mendapatkan tentangan, bantahlah mereka juga dengan cara yang lebih baik. Tapi bukankah berdakwah itu tak harus dengan lisan? Jadikanlah dirimu sebaik-baiknya contoh bagi mereka, karena satu teladan itu lebih baik dari 1000 nasihat. Tapi kalau masih juga belum sadar, Fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Tugas kita itu hanya berusaha, menyeru, mengajak. Setelah itu berdoa dan tawakal. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Dakwah itu menyeru, bukan merubah. iya Ustadz, sekarang Ali paham. Makasih Ustadz. Mohon bimbingannya juga. Semuanya ada prosesnya, Li. Bersabar. Karena bisa jadi kesulitan dan hambatan yang kamu hadapi adalah ujian dari Allah dalam jalan dakwah. Ya Ustadz, semoga Ali bisa melakukan semuanya dengan baik. Tentu saja dengan izin Allah dan sababiah bimbingan Ustadz. Oh iya, bulan depan kami akan mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan anak yatim piatu dan duafa. Kalau tidak keberatan, Bapak harap kamu bisa bantu yang lainnya, Li. Siap insya Allah Ustadz. Ya udah kalau gitu Ali pamit dulu ya Ustadz. Waktunya istirahat. Sekali lagi Ali ucapin makasih atas semua bimbingan Ustadz. Sama-sama, Ali. Tetap semangat ya, Nak. Mohon doanya juga ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Alek kemana ya? Ali bang, Alek tuh dulu waktu dia masih sinting. Berarti kita sinting dong. Lo doang berdua. Gue mah kan udah tobat sekarang. Kemarin aja gue sholat maghrib di musola sama si Alek. Si Ali. Lah, belagu lu. Baru sholat sekali aja udah berani bilang tobat. Ya tapi kan iya juga sih. Ah, kebiasaan banget sih lo berdua. Gua tanya, kemana si Alek? Ali bang. Paling ngajar ngaji di rumahnya bang. Emang ada apaan sih bang? Nanyain dia mulu. Masa lo nggak tahu Jo? Paling mau konsultasi. Hampir tiap hari kalau ketemu pasti aja Bang Kiwil curhat. Udah kayak cewek kasmaran aja lo bang. Bisa diem nggak lo? Assalamualaikum. Nah, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Lagi ngapain nih? Biasalah nongkrong-nongkrong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Gue ke masjid dulu ya. Mau ngapain? Dul, di mana-mana kalau ada orang dengar azan terus pergi ke masjid berarti mau sholat. Ah, enggak juga. Emak gue dulu pernah pergi ke masjid denger azan. Cuma pengen tahu siapa yang azan. Ah, gak bener lu. Ya udah, gue pergi dulu ya. Gue ikut. Ngapain lu? Paling mau nyolong sendal. Enak aja lo. Gue mau hijrah kayak si Ali. Nggak yakin gua. Ya udah sana. Yuk bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue yakin pulang dari masjid tuh anak pasti dicariin RT. Kenapa emang bang? Keropak masjidnya hilang. Bisa aja lah bang. Minggu depan katanya ada pas meeting ya? Iya, Sil. Ngomong-ngomong, kalian ikut lomba apa? Kalau aku ikut lomba cerdas cermat nih. Kalau kamu deh? Kalau aku
ikut lomba tarik suara. Hah? Gak salah. Kamu sih pantasnya ikut lomba tarik tambang, Dek. Emang kamu mau nyanyi apa, Dek? Nih, dengerin Icis ya. Udah curiga gue. Assalamualaikum Neng cantik. Ada apa, Bang? Masa sih gak ngerti? Ah, lama loh. Tiap orang yang lewat sini, dia harus bayar uang, Bos. Gak salah. Emangnya ini jalan abang-abang yang bikin. Awas bang, kita mau pulang. Abang ini gak malu ya? Beraninya sama perempuan. Gua gak akan ngasih lo jalan pulang sebelum lo ngasih gua uang. Udah ah, ayo pergi. Kehadiran Ali memang belum membawa perubahan baik bagi sahabat-sahabatnya. Abang pulang dari kota, pulang kandang. Dari mana Kang? Kebiasaan banget sih lo. Kan gua udah bilang, kalau gua pulang tuh nggak usah banyak nanya. Bukannya suruh duduk, kasih minum, sediain makan. Kang, kita teh udah gak punya uang lagi. Akang teh mau gini terus? Emang lo pengen gua kayak gimana ya? Akang cari kerja kek? Gua kan udah bilang, kalau lo pengen punya duit, mending lo aja yang kerja ke Arab sono. Jadi TKW. Ya Allah Kang, cari nafkah teh kan tugas tanggung jawab suami. Ah, risik lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana suami kamu? Ayah naon bu? Kebetulan kamu di sini. Heh Kiwil, apa yang kamu lakukan sama anak saya, ha? Oh, itu. Saya cuma minta sodako. Sodako. Bukannya kerja, cari uang yang halal, malah seenaknya malak-malak orang. Dasar preman kampung. Emang kamu nggak kapok ya keluar masuk penjara? Mau sampai kapan kamu hidup kayak gitu? Ingat, hidup tuh cuma sebentar. Kasihan tuh anak istri kamu punya bapak nggak benar. Kok ibu jadi ikut campur urusan keluarga saya? Bu, jangan mentang-mentang ibu ini guru ngaji, terus seenaknya menghakimi saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan. Heh Ali, nasehatin tuh temen kamu. Katanya kamu udah tobat. Masa kau punya teman masih geblek gitu aja? Atau jangan-jangan kamu emang gak jauh beda sama teman kamu itu? Agama kok jadi kedok, dua-duanya sama aja. Bu, Ali nggak ada hubungannya dalam masalah ini. Ah, mending saya pulang. Lama-lama di sini saya ketularan geblek. Entin teh nggak kenal lagi. Capek. Kecewa entin teh ke Akang. Mau kemana lo? Ya mau ke kamar. Kamar lu kan di sono. Maafin gua, Lek. Gara-gara gua, lu jadi kena getahnya. Santai aja bang. Gue capek, Lek. Gue nggak tahu harus gimana lagi. Hidup gue udah nggak berarti lagi. Hidup gue udah hancur, Lek. Bang, gak boleh putus asa gitu. Bahagia itu kita yang mengupayakan. Siapapun berhak dan bisa bahagia. Tergantung kita mau atau tidak berusaha untuk itu. Apa yang salah sama hidup gue, Lek? Lu udah terlalu jauh bang. Maksud lo? Kembali bang. Kembali pada Allah. Cuma Allah yang bisa ngasih kita ketenangan dan ketentraman. Bukankah bahagia itu bukan hanya perkara materi? Banyak juga orang yang punya materi berlimpah, tapi harus mati mengenaskan dengan cara bunuh diri. Padahal mereka punya segalanya.
Abang suka main bola kan? Gua lagi serius, Lek. Gue tanya, lu suka main sepak bola kan? Iya. Terus apa yang bikin lo bahagia waktu main sepak bola? Cetak gol, jadi juara. Apa jadinya kalau lu main sepak bola tanpa aturan? Gak ada garis lapangan, gak ada wasit, boleh bawa bola seenaknya, boleh nendang apapun, boleh nendang lawan. Seru gak kalau gitu? Apa sih maksud lu, Lek? Jawab dulu bang. Ya nggak bakalan seru. Walaupun lu menang dengan cara itu. Kalau gitu caranya sih, walaupun gue jadi juara, gue nggak bakalan happy. Nah, hidup juga kayak gitu bang. Justru kita tuh bakal bahagia kalau kita taat aturan. Dan kita bisa mencapai tujuan hidup dengan aturan itu. Ketika berhasil, kita akan merasakan kebahagiaan. Dari siapa kita berasal bang? Allah. Terus, kepada siapa kita akan kembali? Allah. Abang tahu nggak kenapa Allah menciptakan kita? Setahu gua sih buat beribadah. Tuh abang tahu. Hakikatnya, manusia itu asalnya dari Allah. Suatu saat juga akan mati kembali sama Allah. Dan tujuan Allah menciptakan kita itu hanya untuk beribadah. Tapi makna ibadah itu nggak cuma perkara sholat, puasa, zakat, atau semua aktivitas ritual agama. Tapi lebih luas dari itu bang. Bahwa semua perbuatan yang kita lakukan yang pasti tidak melanggar syariat agama, semuanya harus dilandasi lillahi ta'ala, karena Allah, apapun itu. Jadi semua yang kita lakukan dalam kehidupan, semuanya tak boleh lepas dari Allah. Karena kebahagiaan sejati itu datangnya dari Allah. Jadi sudah seharusnya kita mencapainya atas dasar aturan Allah. Bang, hidup di dunia itu cuma sebentar. Ada kehidupan yang kekal abadi. Bagaimana mungkin kita bisa menukar kehidupan yang kekal di akhirat dengan kehidupan dunia yang hanya sebentar? Coba Bang renungkan. Saya pulang dulu ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang menjelang, tampak Anissa, Dea, dan Sila sedang berdiskusi. Ali kemana ya? Dia emang nggak tahu kalau hari ini kita ada rapat. Bentar lagi juga datang. Kok belum datang juga ya? Padahal kan ini penting banget. Acara santunannya bentar lagi. Tapi uangnya masih kurang. Aduh, Pak Bambang nyari tutut. Jangan bimbang, jangan takut. Injus hibur dulu ya. Kumbang-kumbang di taman dengan kau merayu. Kumbang-kumbang di taman dengan kau menggoda. Jangan kau menggoda. Assalamualaikum. Maaf ya, saya telat. Gimana perkembangannya? Jadi gini Li, dari jumlah anak yatim yang akan disantuni semuanya ada segini. Tapi kondisi keuangan kita ternyata masih belum memadai. Terus gimana? Aha, ada ide nih. Gimana deh gimana? Gak tahu. Ih, kamu bisa serius gak sih? Ngapain bingung-bingung? Kita siap bantu kok. Apa maksud kalian? Tenang, gak usah takut gitu. Sekarang Kewil udah jinak kok. Iya, kita mau bantu. Gimana caranya Bang? Insya Allah. Nanti gua sama teman-teman turun ke jalan deh buat nyari dana. Yakin Bang? Ya elah, masa gak percaya sama Bang Kewil? Dia mah gak pernah bohong jam segini. Udah, lo percaya aja sama gue. Lagian ini kan buat santunan anak yatim. Masa iya nggak ada yang bantu? Oke, ini proposalnya. Oke, kalau gitu gua pamit dulu. Nanti siang kita kumpul lagi di sini. Assalamualaikum.
Gimana? Udah dapat berapa? Masih kurang bang. Nah, kebetulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, kami mohon bantuan dananya. Kalau mau ngemis jangan di sini. No, di lampu merah. Ini untuk santunan anak yatim Bu. Perasaan baru kemarin deh ada yang minta dana ke rumah, sekarang minta lagi. Maaf, nggak ada. Lagian, harusnya kalian sadar diri. Kalau emang nggak mampu, nggak usah ngadain kegiatan macem-macem. Sok-sokan mau ngadain bakti sosial. Ujung-ujungnya masyarakat juga yang dibebankan. Bu, menyantuni anak yatim itu sangat dianjurkan oleh agama. Seharusnya ini tanggung jawab kita. Apalagi kan ibu orang kaya. Jangankan membantu, yang ibu lakukan hanya bisa mengkritisi, tapi tidak bisa beraksi. Apa yang sudah ibu lakukan untuk mereka? Anak yatim dan orang-orang yang gak mampu. Ibu tahu kan, kalau di antara harta yang ibu miliki, ada hak orang lain. Pernah ibu berpikir, gimana sulitnya kehidupan mereka? Hidup tanpa orang tua, hidup sulit. Jangankan untuk sekolah, bahkan kadang-kadang untuk makan dan jajan saja mereka nggak punya. Tapi coba lihat diri ibu. Ingat Bu, semua yang kita miliki itu amanah. Bahkan bisa jadi ujian buat kita. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Bang, apa-apaan kalian? Apa yang terjadi? Maaf Bu. Dasar orang miskin. Itu Lek, tadi waktu kita mintain dana buat santunan, ternyata orang itu malah jawab gak enak. Terus? Ya, Bang Dewi langsung marahin dia. Ingat, niat kita baik. Jadi lakukan semuanya dengan cara yang baik. Tapi kan dia, Apapun alasannya, segala sesuatu itu pasti selalu ada pro dan kontra. Tak terkecuali jalan kebaikan. Kita jangan sampai terpancing, Bang. Itu adalah ujian kesabaran untuk kita. Bang, jalan kebaikan itu memang jalan yang lurus. Tapi bukan berarti mulus. Selalu ada halangan, rintangan, dan hambatan. Tapi kita harus yakini bahwa itu semua adalah ujian. Dan jika kita bisa melewati itu semua, insya Allah, Allah akan mengangkat derajat kita di hadapannya. Sabar ya Bang, ini pasti sulit, tapi kita bisa saling menguatkan. Duh, jadi lapar. aduh, Oh iya, nih, Alhamdulillah, lumayan banyak juga. sini, aku bantuin ngitung. Oh, jadi di sini. Ibu, Ngapain kamu di sini? Ternyata bener ya, kamu bergaul sama orang-orang gak bener kayak mereka. Mau jadi apa kamu? Mau jadi kayak mereka? Kerjaannya cuma nganggur, maksiat, gak bener. Awas tuh, ngomongnya sih mau bantuin buat cari dana santunan. Jangan-jangan masuk kantong pribadi. Percuma kamu ngadain kegiatan-kegiatan kayak gini kalau ternyata nggak bisa bawa perubahan buat hidup kamu. Tetap aja nggak bener, sok-sokan ngadain kegiatan sosial, dasar sampah masyarakat. Bu, kami emang sampah masyarakat. Banyak maksiat, hidup gak punya manfaat, cuma bisa bikin masalah. Tapi bukan berarti kami gak punya kesempatan buat hidup benar. Kami memang bukan orang yang soleh, tapi kami juga gak mungkin terus-terusan jadi orang yang salah. Ibu sebagai tokoh masyarakat harusnya bisa ngasih solusi, bukan cuma bisa menghakimi. Yang ibu lakukan hanya bisa menyalahkan tanpa bisa berupaya untuk menyadarkan. Pernah nggak ibu merangkul kami, menasehati kami, seperti yang dilakukan Rasulullah kepada orang-orang kafir saat itu? Bagi kami, jadi orang benar itu nggak semudah yang ibu bayangkan. Butuh proses, butuh waktu. Yang kami butuhkan itu bimbingan, bukan sekedar kritikan. Dasar kurang ajar, ayo sila pulang. gak mau Bu, Ayo pulang, nanti kamu ketularan gak benar lagi. gak mau Bu.
Dun, lu ngomong apaan tadi? Emang gue tadi ngomong apaan ya? Di saat hidayah itu hadir di antara hati-hati yang merindukan kebahagiaan, maka di situ pula ujian siap datang menghadap. Karena tak ada satupun orang yang beriman sementara mereka tak diuji oleh Allah. Begitupun dengan Kiwil dan kedua sahabatnya. Di satu sisi mereka mulai merasakan nikmatnya hidayah Allah, tapi di sisi lain mereka harus mulai siap dengan segala konsekuensi atas pilihan yang telah ditentukan. Perih memang, namun indah akhirnya. Itulah mungkin yang jadi motivasi bagi mereka. Bukan hanya surga, namun kasih sayang Allah melebihi segalanya. Ia ibarat oase di tengah teriknya gurun Sahara, menyejukkan. Kebanyakan orang hanya bisa menghakimi tanpa peduli bahwa hati sejatinya merindukan nur ilahi. Sehingga butuh tangan-tangan suci yang mau merangkul diri. Tak saja mencaci maki, sehingga mengabaikan aspek manusiawi. Mereka juga manusia yang rindu pada Rabb-Nya. Namun karena mereka pendosa, lantas kita seolah sah-sah saja mencela. Lupa bahwa kita juga belum tentu masuk ke surga. Menganggap diri sudah yakin jauh dari siksa. Padahal hanya Allah semata yang boleh menilai manusia. Dakwah adalah sebuah jembatan yang mengantarkan seorang hamba pada Rabb yang telah dilupakan. Hidayah adalah hak istimewa yang Maha Rahman. Sehingga upaya kita hanya sebatas memberi peringatan, bukan memaksakan. Lambat laun, hari demi hari hidayah itu berubah keimanan. Bagi Kiwil, hanya Allah lah yang menjadi sumber kebahagiaan. Hingga timbul keyakinan tak ada satupun perbuatan kecuali penghambaan kepada Zat yang Maha Rahman, Allah. Makasih ya, Li. Tumben lu manggil nama gue. Makasih ya. Udah bawain kebahagiaan buat hidup gue. Maksudnya? Ternyata benar kata lo. Kebahagiaan itu bukan terukur karena materi. Dan gue buktiin saat ini. Lo tahu nggak? Saat ini gue senang banget. Gue nggak pernah ngerasain hidup senikmat ini. Ternyata berbuat baik itu emang benar-benar bikin hati kita damai dan tenang. Nggak peduli seberapa besar kesulitan yang kita hadapi, asal itu untuk Allah semuanya. Terasa nikmat di jalannya. Setidaknya ada bekal nanti kalau gue mati. Makasih ya, Li, udah jadi sahabat gue. Dan terima kasih atas semua yang lo lakuin hingga gue kayak sekarang. Gue tahu itu semua pasti nggak mudah, karena beberapa kali gue sering nggak respon sama ajakan lo. Nanti kalau lo nggak nemuin gue di surga, bilang sama Allah, gue juga pernah bareng-bareng sama lo lakuin kebaikan. Sekali lagi makasih. Lu memang sahabat gue yang paling hebat buat gue. Kini Kiwil telah memilih jalannya. Begitupun dengan kedua sahabatnya. Sebuah jalan yang dirindukan oleh para pencari kebahagiaan. Sebaik-baiknya jalan, yakni jalan hijrah. Inilah bukti kasih sayang Ali kepada ketiga sahabatnya. Tatkala ia mendapati mereka jauh dari Robnya, ia tak serta-merta meninggalkannya begitu saja. Ia justru dengan rela hati berupaya mengajak ketiga sahabatnya untuk kembali pada jalan ilahi. Jalan yang diliputi kebahagiaan hakiki meskipun banyak duri yang menghalangi. Jalan dakwah itu memang indah. Karenanya Allah menurunkan risalah pada hamba-hamba pilihan penghuni jannah. Karena sebaik-baik ummah adalah mereka yang mengikuti jalan Rasulullah. Dan jalan itu terasa nikmat meski banyak kendala yang menghambat, karena ada sahabat yang kapan saja siap memeluk erat.
Karena di dunia, sahabat selalu memberi manfaat, bukan muslihat. Di akhirat memberi syafaat, semoga kelak kita selamat. Dan jika kalian ingin berhijrah, carilah sahabat yang soleh. Setidaknya, jika ia belum sempat membawamu ke jalan yang indah, insya Allah, ia akan menjadi syafaat bagimu kelak di akhirat. Ya, tepuk tangannya dong.